Apakah benar ya bahwa Yohanes 17 ini membahas Yesus yang mengatakan kita harus menyembah kepada Allah yang satu-satunya yang diimani juga oleh orang Islam. Apakah benar Yohanes 17 ini menyanggah iman kekristenan yang selama ini menuhankan, ya, mengalahkan Yesus? Masih penasaran? Masih panas? Tunggu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya, supaya nanti bisa dapat notifikasinya, dapat kelanjutannya. Kiranya ini boleh memberkati kita. Ya, shalom Sobat Sarongpun dimanapun kalian berada. Kembali di dalam Sarongpun Sabda. Saya ingin memberikan ulasan mengenai topik yang sering dijadikan bahan ataupun dalam tanda kutip ya senjata untuk menyerang iman kekristenan, ya, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 17 mengenai Yesus yang dianggap oleh Yesus yang menyembah Allah satu-satunya, yaitu Allah yang mereka kira adalah Allah di dalam Quran, dan mereka juga mengklaim Yesus mengaku sebagai utusan daripada Allah, begitu ya. Ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Nah, memang untuk mengerti Yohanes 17 ini kita harus membahas secara keseluruhan, dan ini membutuhkan episode yang panjang gitu ya, pembahasan yang panjang. Tapi saya tidak akan langsung membawanya dalam satu konten gitu ya Sobat Sarongpun. Saya akan membagi beberapa episode. Jadi episode pertama khusus kali ini saya ingin membahas tentang latar belakangnya dulu yang 17 ini begitu ya. Siapakah Bapa yang Yesus maksud? Ya. Apakah Bapa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allah yang disembah oleh orang Muslim? Allah, maksud saya apakah Allah yang di dalam Quran? Tentu kita harus tahu dulu ya konsep Bapa yang saat itu dimengerti, yang diperkenalkan oleh Yesus kepada orang-orang yang hidup sejaman, yaitu orang-orang Yudaisme ketika itu, orang-orang Yahudi ketika itu. Mereka tidak asing dengan istilah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus begitu, karena di dalam Perjanjian Lama di tanah tepatnya dalam 2 Samuel ya pasal ke-7 ayat ke-14 ya, di situ juga dinubuatkan bahwa Mesias itu nanti akan dijadikan sebagai anak oleh Bapa, oleh Yahweh gitu ya. Tetapi kenapa orang Yahudi tidak mengimani Yesus itu adalah anak dari Bapa atau anak dari Yahweh begitu? Karena tentu saja 2 Samuel 7 ayat 14 ini lebih khusus kalau kita baca dari ayat ke-12 sampai dengan 14, itu konteksnya adalah bahwa Mesias atau sang anak dari Yahweh ini nanti harus yang keturunan dari Daud secara biologis, secara lahiriah, keturunan langsung dari Raja Daud. Jadi harus punya silsilah yang jelas bahwa dia adalah memang betul garis keturunan dari Daud begitu. Nah, itu adalah konsep Bapa dan anak yang dipahami dan diimani oleh Yudaisme begitu ya. Apakah demikian juga yang dibawa oleh Yesus tentang Bapanya? Ternyata tidak ya. Ada sedikit perbedaan ya begitu ya. Ya, sedikit banyak perbedaan. Konsep Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah konsep yang akhirnya diimani dan diamini oleh para pengikut Yesus. Ketika itu sebut saja misalkan para penulis Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Daud begitu ya. Kemudian Petrus yang mengaku Yesus itu adalah anak Allah. Ada juga orang buta yang memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud gitu. Akhirnya dikonfirmasi yang dibenarkan oleh Yesus. Ya. Kita bisa melihat bagaimana justru konsep Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus itu justru malah dimengerti oleh orang-orang sederhana, murid-murid Yesus yang tidak punya pendidikan tinggi, ya kan? Orang buta, tapi justru orang-orang ahli Taurat gagal memahami atau berbeda pendapat tentang Bapa yang ada di sorga, Bapa daripada Yesus Kristus. Orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Daud, itu bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang kebenaran. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah itu tidak bisa kita memakai daging. Kita harus lahir kembali, dilahirkan dari roh dan air. Makanya kenapa orang Kristen pengikut Yesus itu tidak mengimani bahwa Mesias atau anak Allah
ya atau anak Yahweh itu harus yang memang berasal dari keturunan Daud secara daging, secara jasmani, secara biologis, bukan. Tapi para pengikut Yesus, termasuk Yesus, gitu ya, itu mengimani dan mendeskripsikan bahwa Mesias atau anak Allah bukan datang dari biologis atau keturunan langsung dari Daud. Ya, Yesus tidak lahir dari hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Yesus dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria. Ya, ini artinya ya apa yang Yesus katakan mengenai bahwa untuk masuk kerajaan sorga kita tidak bisa memakai daging, harus lahir kembali dari air dan roh. Ini adalah perkataan yang benar. Ya, kita bayangkan bagaimana kalau misalkan Mesias atau anak Allah itu benar-benar keturunan langsung dari Daud yang masih memakai daging, yang masih membawa dosa yang dibawa juga oleh Adam dan Hawa, yang masih hidup dalam dosa bahkan Daud dan Salomo. Apakah Mesias bisa bercacat? Tentu saja tidak. Perbedaan yang kedua, Bapa yang dikenal sebagai Yahweh oleh orang Yahudi dan Yudaisme itu bersifat eksklusif. Jadi maksud saya mereka tidak mewajibkan, dalam tanda kutip mengharuskan orang-orang memanggil Yahweh, mengenal Yahweh sebagai Bapa. Ya. Orang-orang di luar Yahudi, non-Yahudi begitu ya, itu boleh masuk ke dalam adat Yahudi maupun kepercayaan Yudaisme, tetapi mereka hanya cukup mentaati 7 aturan. Salah satunya ada misalkan jangan menghujat nama Allah, jangan menduakan Tuhan, jangan membunuh dan lain sebagainya macamnya, itu udah 7. Dan di situ sudah dihilangkan peraturan mengenai jangan menyebut nama Yahweh sembarangan. Artinya ya, siapapun kita, agama apapun kita itu welcome bagi orang Yahudi, Yudaisme untuk menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan masing-masing. Misalkan Islam, ya. Islam mau beriman kepada Yudaisme ya silakan bisa menyebut nama Tuhannya dengan nama Allah. Tidak jadi masalah. Tidak harus dengan sebutan Yahweh atau sebutan Bapa. Kristen menyebut nama Yahweh dengan Bapa ya silakan. Asalkan mereka masih teguh tidak menduakan Tuhan, ya. Tetap menuhankan Allah yang esa, yang ehad, ya mereka bisa masuk dalam jalan keselamatan itu iman daripada Yudaisme. Ya, sobat sarung pun. Jadi dalam hal ini makanya ada seorang rabi yang berpendapat bahwa agama Islam ini adalah jalan alternatif untuk masuk ke dalam keselamatan selain Yudaisme, karena mereka dianggap memuja Allah yang satu. Sedangkan bagi Yesus, ya sobat sarung pun, Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus itu tidak eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Ya, Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus itu mau memberikan hidup bagi semua bangsa. Makanya kehendak Bapa adalah siapa yang melihat anak yaitu Yesus Kristus dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi Bapa akan memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada orang-orang yang percaya dengan kesaksian-kesaksian Injil dari para murid-murid Yesus. Mereka akan menjadi penyembah-penyembah Bapa bukan lagi di Yerusalem, tetapi sudah menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti yang diterangkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ya. Ketika itu Yesus mengatakan bahwa akan tiba saatnya kamu tidak lagi menyembah Allah di atas gunung ini maupun di Yerusalem. Tetapi kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini Yesus berkata tentang Bapanya. Bahwa bahkan orang Samaria itu mustahil ya menyembah Allah ke Yerusalem karena memang dia merasa pasti bahwa dia tidak layak untuk ada di Yerusalem. Dan dia merasa akan ditolak oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan orang Yahudi pun tidak akan menerima orang Samaria. Jadi bagaimana cara orang Samaria ini menyembah Bapa di Yerusalem? Sedangkan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak mengetahui bahwasannya memang kebenaran itu berasal dari Yahudi, dari Yerusalem. Sehingga apa yang dilakukan ketika dia menyembah di atas gunung itu bukanlah penyembahan yang benar. Tetapi akan tiba saatnya dan sudah tiba, ya kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya sampai saat ini terbukti orang-orang Kristen menyembah Bapa tidak lagi di Yerusalem, tapi sudah di gerejanya masing-masing dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyembah Bapa dimanapun kita mau. Katanya sampai saat ini justru bukan orang-orang Yahudi yang menjadi mayoritas Kristen, tetapi orang-orang non-Yahudi. Sehingga tergenapi apa yang Yesus sampaikan tentang konsep Bapa yang dia bawa, tentang siapa Bapanya. Makanya
Orang-orang yang menolak Bapa, menolak Yahweh, misalkan di dalam Yohanes 17 ayat 25, dunia tidak mengenal engkau, dunia tidak mengenal Bapa. Ya. Yohanes 8 ayat 19, Yesus katakan bahwa kalian itu tidak mengenal siapa Bapa, tapi aku mengenal siapa Bapa. Jadi ini mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ketika itu tidak mengenal siapa Bapa yang dimaksud oleh Yesus. Bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa iblis yang menjadi bapamu. Gitu ya. Dan mereka ini dikatakan akan binasa. Yohanes 8 ayat 24, Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh, ya, akulah anak Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya dari episode pertama ini, ternyata konsep Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus saja untuk orang Yahudi itu salah dimengerti oleh orang Yahudinya sendiri. Ternyata orang Yahudi, Yudaisme yang merupakan kampung halaman dari Abraham, Musa, ya Nuh, dan nabi-nabi yang lain itu saja sudah punya persepsi yang berbeda, miskonsepsi tentang Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus, anak daripada Allah atau Yahweh. Bahkan Islam tidak mengenal konsep Tuhannya, Allah itu mengakui dirinya sebagai Bapa, dan Allah atau Tuhannya orang Islam yang ada dalam Quran itu mengakui Isa sebagai anaknya. Ya jelas. Ya. Itu episode pertama yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang Yohanes 17. Nah, nanti kita akan masuk lagi ke episode kedua, lebih dalam lagi. Kita akan bahas secara teologis, sehingga nanti kita bisa sama-sama menyimpulkan apakah benar masih panas. Tunggu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya, supaya nanti bisa dapat notifikasinya, dapat kelanjutannya. Ya, kiranya ini boleh memberkati kita. Tetap semangat memberitakan Injil dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.